Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Kamis 24 April 2025. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kita semua untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas di hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami bersyukur karena Tuhan karuniakan kepada kami lagi nafas hidup untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, 1 Samuel 17 ayat 12 sampai ayat 26. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai ayat 26. Firman Tuhan demikian. Daud berani menghadapi Goliat. Daud adalah anak seorang Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada masa Saul, orang itu telah tua dan seorang tertua. Ketika anak tertua Isai telah mengikut Saul untuk berperang, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, Abinadab, anak kedua, dan Syama, anak ketiga. Daudlah yang bungsu. Ketiga anak tertua itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud pulang pergi dari hadapan Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pagi dan petang dan tampil menantang selama 40 hari. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk saudara-saudaramu 1 eva gandum panggang dan 10 roti ini. Bergegaslah ke perkemahan kepada saudara-saudaramu. Bawalah juga 10 potong keju ini kepada kepala pasukan 1000. Lihatlah keadaan saudara-saudaramu dan bawa pulang suatu bukti dari mereka. Saul bersama mereka dan semua orang Israel tengah berperang di lembah Tarbantin melawan orang Filistin. Daud bangun pagi-pagi dan menitipkan dombanya kepada seorang penjaga. Ia pergi dengan bawaannya seperti diperintahkan Isai kepadanya. Ia baru sampai ke dekat perkemahan ketika tentara sedang keluar untuk mengatur barisannya dan meneriakkan pekik perang. Orang Israel dan orang Filistin mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Daud menitipkan barang-barangnya di tangan penjaga barang dan berlari menuju barisan. Sesampainya di sana, ia bertanya kepada saudara-saudaranya tentang keadaan mereka. Sementara ia berbicara dengan mereka, majulah seorang yang dijagokan dari pasukan Filistin, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Ia mengucapkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya dan Daud mendengarnya.
Melihat orang itu, semua orang Israel lari menjauhinya dengan sangat ketakutan. Orang Israel berkata, "Sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Ia maju untuk menghina Israel. Orang yang membunuh dia akan dianugerahi raja kekayaan besar. Raja akan memberikan putrinya kepadanya dan membebaskan kaum keluarganya dari pajak di Israel." Lalu Daud berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apa yang akan dilakukan kepada orang yang membunuh orang Filistin itu dan menyingkirkan penghinaan dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat itu sehingga ia menghina pasukan Allah yang hidup?" Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini adalah menceritakan tentang perang antara orang Filistin dan orang Israel. Orang Filistin di bawah pimpinan seorang yang gagah perkasa, yang mempunyai tinggi 6 hasta 1 jengkal. 6 hasta itu kalau dalam Alkitab, kamus Alkitab adalah 45 cm. 6 hasta kali 45 cm berarti 270 cm ditambah 1 jengkal. Jadi Goliat itu mempunyai tinggi badan kurang lebih hampir 3 meter, kurang lebih 290 cm, jadi hampir 3 meter. Dengan berpakaian lengkap, ya, berbaju sirah, memakai juga helm untuk pelindung kepala, dan juga di depannya selalu ada seorang yang membawa perisai. Perlengkapan senjata Goliat adalah pedang, tombak, dan lembing. Jadi Goliat adalah seorang yang memang dari muda sudah maju dalam peperangan. Jadi sudah berpengalaman dalam berperang. Mendengar ocehan dari Goliat, orang Filistin itu, Daud yang hanya disuruh oleh ayahnya Isai membawa bekal makanan buat kakak-kakaknya yang sedang berperang, karena ketiga kakak Daud yang pertama ikut dengan Saul menjadi tentara Saul, sementara Daud itu anak ke-8 yang bungsu dari anak-anak Isai. Daud yang hanya disuruh oleh ayahnya Isai untuk membawa bekal makanan buat kakak-kakaknya di medan perang, mendengar ocehan dari Goliat, mendengar tantangan dari Goliat. Goliat menantang kepada pasukan Israel di bawah pimpinan Saul supaya mengutus satu orang yang berani melawan Goliat. 1 lawan 1. Dengan catatan, siapa yang menang di antara mereka, kalau Goliat yang menang, maka semua orang Israel harus tunduk kepada Goliat, kepada orang Filistin. Sementara kalau salah satu dari prajurit Israel yang menang,
maka Filistin akan tunduk kepada orang Israel. Itu perjanjian. Tidak ada satupun dari tentara Israel di bawah pimpinan Saul yang berani menawarkan diri untuk melawan Goliat. Tetapi Daud, anak muda yang hanya bekerja sebagai gembala kambing domba ayahnya, menawarkan diri kepada Raja Saul bahwa dia yang akan berperang melawan Goliat. Daud dipakaikan pakaian Saul, pakai baju sirah, baju perang, dan memakai helm pelindung kepala. Tetapi justru Daud tidak bisa berjalan, dan dia menanggalkan pakaian perang yang diberikan oleh Raja Saul. Kemudian Daud maju untuk menghadapi Goliat. Dia mengambil 5 batu licin di sungai dengan ketapel di tangannya. Ketika Goliat maju untuk melawan Daud, dia bilang bahwa anjingkah aku sehingga engkau membawa tongkat? Tetapi Daud tidak takut. Daud bilang, engkau datang dengan senjata perang, tombak, pedang, dan lembing. Tetapi aku datang dalam nama Tuhan. Hari ini aku akan membunuhmu dan memberikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang. Ketika Goliat maju melangkah untuk menghadapi Daud, Daud bukan hanya maju dengan pelan-pelan, tetapi Daud berlari untuk menuju ke arah Goliat. Dia mengambil 1 batu dari kantong gembala dan dia melontarkan batu itu melalui ketapel yang ada di tangannya, kena di dahi Goliat. Goliat langsung terjatuh, dan seketika itu Daud berlari mendekati Goliat dan mengambil pedangnya, dihunusnya pedangnya itu, dan dia mengambil pedang Goliat dan dia menghunus pedang Goliat dan memenggal kepala Goliat. Saat itu juga pasukan Israel langsung menyerbu pasukan Filistin, karena pasukan Filistin semua sudah ketakutan, dan banyak pasukan Filistin yang mati pada saat itu. Daud menang. Daud menang melawan Goliat sebagai seorang yang sebetulnya underdog, tidak diunggulkan melawan Goliat, karena Daud masih muda, tidak punya pengalaman berperang, sementara Goliat seorang yang punya pengalaman berperang dan lengkap dengan persenjataan perangnya. Tetapi Daud maju dalam nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, terkadang kita menghadapi masalah yang besar seperti Daud menghadapi Goliat. Terkadang kita menjadi bimbang dengan masalah yang ada di hadapan kita. Terkadang kita menjadi frustrasi atau stres dengan masalah yang di hadapan kita, karena kalau menurut ukuran kita manusia tidak ada jalan keluar. Kalau menurut ukuran kita manusia, kita tidak mampu menghadapi masalah kita. Tetapi belajar dari Daud, mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dia melibatkan Tuhan dalam hidupnya dan percaya bahwa Tuhan beserta dia dalam perang melawan Goliat, dan percaya bahwa dia akan memenangkan perang itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, ketika kita menghadapi masalah atau pergumulan yang berat, sertakan Tuhan dalam doa dan yakin bahwa Tuhan akan beserta dengan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara, dan kita bersyukur bahwa sebagai orang percaya
sebagai anggota gereja kita baru saja merayakan akan Paskah Yesus Kristus. Yesus menang terhadap kuasa maut, dan kemenangan ini juga menjadi bagian kita semua. Kalau Yesus menang terhadap maut, bahwa Yesus juga akan memberikan kemenangan kepada kita umatnya, kepada kita orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan hadir di dalam kehidupan kami dan sudah menyapa kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, memberikan kekuatan iman kepada kami ketika kami sedang menghadapi masalah yang berat sekalipun. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan kepada kami untuk menyelesaikan semua masalah kami, memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami, sertai kami, berkati kami sehingga kami boleh berhasil. Inilah doa, permohonan dan ungkapan syukur kami Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.